Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ular merupakan hewan yang ditakuti oleh manusia. Sejak zaman Rasulullah, hewan ini sangat diwaspadai keberadaannya. Tak heran karena hewan ini memiliki racun yang mematikan pada saat menggigit. Ada juga ular yang membunuh dengan cara melilit. Namun ternyata ada seekor ular yang pernah merindukan Rasulullah hingga rela menunggu ribuan tahun untuk berjumpa dengan beliau. Saking rindunya sampai-sampai ular ini tidak ingin ada yang menghalanginya untuk bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa kisah lengkapnya? Mari tonton terus video ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe jika belum. Setuju? Dalam suatu waktu, Jibril memberi kabar kepada Nabi Muhammad SAW tentang rencana orang-orang Quraisy yang akan membunuhnya. Jibril memerintahkan Nabi agar lekas meninggalkan Mekah. Nabi kemudian mendatangi Abu Bakar dan berkata, "Sesungguhnya aku telah diizinkan untuk hijrah." Kemudian Abu Bakar bertanya, "Apakah aku menemanimu, wahai Rasulullah?" "Iya," jawab Nabi. Pada malam hari, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya yang sudah dikepung orang-orang kafir Quraisy. Atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak dapat melihat Nabi. Nabi mendatangi rumah Abu Bakar, lalu melakukan perjalanan hijrah. Meskipun sudah dikelabui, orang-orang Quraisy masih mengejar Nabi untuk membunuhnya. Mengetahui situasi itu, Nabi Muhammad dan Abu Bakar memutuskan untuk bersembunyi di Gua Sur yang berjarak sekitar 7 km dari Masjidil Haram Makkah. Di depan mulut gua, Abu Bakar berkata, "Demi Allah, janganlah Anda masuk ke dalam gua ini sampai aku yang memasukinya terlebih dulu. Kalau ada sesuatu, maka akulah yang akan mendapatkannya, bukan Anda." Akhirnya sebelum Rasulullah SAW memasuki gua, Abu Bakar dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Saat itu di dalam gua ditemukan banyak lubang, sehingga Abu Bakar menutupnya dengan baju yang dikenakan. Abu Bakar merobek bajunya hingga hanya tersisa 2 lubang di sebelah kiri. Setelah dirasa semua lubang tertutup, Abu Bakar mempersilahkan Nabi Muhammad SAW untuk masuk dan beristirahat di dalam. Rasulullah SAW yang saat itu kelelahan, sepakat bergantian berjaga dengan Abu Bakar. Nabi Muhammad mendapat giliran istirahat terlebih dulu, dan tak lama Nabi Muhammad tertidur. Abu Bakar tak tega melihat sang penghulu Rasul itu tidur tanpa alas. Diraihnya pelan-pelan kepala sang Rasul dan ditaruh di atas pangkuannya. Sementara 2 telapak kakinya digunakan untuk menutup 2 lubang gua agar tak dimasuki ular berbisa. Namun ternyata ada 1 ular berbisa yang masuk ke dalam lubang dan menggigit kaki Abu Bakar. Tidak ada penjelasan jenis ular apa yang menggigit kaki Abu Bakar dan kaki sebelah mana yang digigit. Diriwayatkan Abu Bakar tidak tega menarik kaki yang menjadi alas tidur Nabi Muhammad SAW. Alhasil, ular tersebut menggigit Abu Bakar beberapa kali, sehingga ayahanda Aisyah itu mengalami kesakitan yang luar biasa. Saking sakitnya, Abu Bakar sampai menangis dan meneteskan air mata. Tak terasa, air mata itu mengalir dan menetes mengenai Nabi Muhammad SAW, yang menyebabkan putra Abdullah bin Abdul Muthalib itu terbangun. Mendapati sahabatnya menangis, Rasulullah pun bertanya sebab Abu Bakar menangis. "Wahai hamba Allah, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Abu Bakar. "Lalu mengapa engkau meluluhkan air mata?" tanya Rasulullah dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasul, dan biasanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuh," jawab Abu Bakar sambil menangis menahan sakit.
"Kenapa engkau tidak memberitahuku dari tadi?" tanya Rasulullah. "Wahai Rasulullah, engkau sedang tidur. Aku tidak sampai hati untuk membangunkanmu," jawab Abu Bakar. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada ular itu. "Hai ular, tahukah kamu, jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kau gigit." Dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ular itu menjadi mukjizat Abu Bakar, sehingga Abu Bakar mampu mendengarnya. "Ya, aku mengerti. Bahkan sejak ribuan tahun yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, 'Barang siapa memandang kekasihku Muhammad fi ainil mahabbah,' atau dengan mata kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga," kata ular. "Ya Tuhan, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku, ular, ingin memandang wajah kekasihmu fi ainal mahabbah," lanjut ular. Lalu, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? "Silahkan pergi ke Jabal Sur, tunggu di sana. Kekasihku akan datang pada waktunya," jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk berjumpa engkau, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang tertutup oleh kaki Abu Bakar, maka aku gigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar. Aku ingin bertemu engkau, wahai Muhammad," jawab ular. "Lihatlah ini, lihat wajahku," kata Rasulullah. Dan sang ular dari Gua Sur pun memandang wajah Nabi Muhammad SAW penuh dengan rasa cinta dan rindu. Selanjutnya, tanpa menunggu waktu lama, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah meraih pergelangan kaki Abu Bakar radhiyallahu an dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta. Nabi Muhammad mengusap bekas gigitan itu dengan ludahnya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Abu Bakar yang beristirahat dan Rasulullah berjaga. Dan Abu Bakar menggeleng kuat-kuat ketika Nabi Muhammad SAW menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Nah, itulah kisah kerinduan ular terhadap baginda Rasulullah SAW. Bukan hanya manusia saja yang merindukan Rasulullah, tapi hewan yang ditakuti ini pun begitu merindukan Nabi sampai rela menunggu selama ribuan tahun. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menonton. Silahkan bagikan video ini jika dirasa ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.